Rasulullah menyebutkan walaqad utiya hadza mismaran min mazamiri ali Daud. Al-Quran itu didatangkan adalah bagaikan surune daripada surune keluarga Daud. Al-Quran mendem Rasulullah anjurkan untuk dapur indah nyak galak bak dengar. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan warattilil Quran tartila. Maka bacaan la ilaha illallah dengan indah, dengan lagak, yang adalah merupakan suatu syiar kan wajib, tapi hana tertegak baik dia halu memukau dan menurut demikian jawaban singkat mungkin dapat. Bolehkah membaca kalimat zikir la ilaha illallah dengan berirama? Hadis yang membaca li Abi di Hulu dalam jawaban laisa minna man lam yataghanna bil Quran hanamdulillah la ilaha illallah. Tapi bil Quran, tetapi la ilaha illallah minal Quran. Karena la ilaha illallah nalam Quran. Obat la ilaha illallah dalam Quran malam yang terkena laisa minna malam yang terkena bil Quran seakan-akan lam yang terkena bila ilaha illallah, lam yang terkena bil qul huwallahu ahad, lam yang terkena bi macam-macam. Bagaimana dengan kan bil Quran la ilaha illallah nabi yang kali karena la ilaha illallah dalam Quran. Dah kali yang bawa dia lagu buat la ilaha illallah hadis Nabi urang yang hana dipegat seni baca Al-Quran yang adalah lagi-lagi yang hana tayang itu ke Nabi. Tetapi la ilaha illallah minal Quran termasuk pula baca la ilaha illallah bila kita dalam ni mesti hana mesti bila jadi ke sabah rapat. Kemudian yang ke B, karena di dalam poin lain dua. Yang pertama boleh membaca kalimat la ilaha illallah dengan berirama, dan kemudian B, poin B, bagaimana hukum membaca la ilaha illallah dengan tidak memanjangkan huruf la nafi dan tidak memanjangkan lam pada lafaz Allah yang terdapat pada kalimat la ilaha illallah atau lafaz Allah yang terdapat pada kalimat alhamdulillah, kalimat yang terdapat lafaz Allah pada kalimat subhanallah. Kesimpulan baca la ilaha illallah dengan hanapan yang la bak pertama, hanapan yang Allah bak lafaz itu sendiri, baik lafaz Allah hanapan yang bak la ilaha illallah atau lafaz Allah hanapan yang alhamdulillah biasa, hanapan yang lafaz Allah bak subhanallah biasa. Apakah hukumnya? Jid nganhan bilangan ubina diriku. Yang adalah mungkin ada yang terakhir kami lagi kepada Abi Hulu di Buluh tentang penjelasan tabani ataupun berirama sesuai lagi yang akan sampaikan waratilil Quran tartila, artinya kita baca Al-Quran dengan secara perlahan-lahan baik menggerubung-gerubung menaikkan. Jadi termasuk dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Abu Manan adalah la ilaha illallah, karena tinggalun biasalah dalam surat Al-Muzammil ayat ke-11 biasalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi dalam hal tersebut la ilaha illallah mempunyai yang pertama kalimatnya yang termasuk dalam Al-Quran yaitu la ilaha illallah. Jadi pada la yang pertama la nafi, teman menyusikir haji dalam persoalan bolehkah memanjangkan bagaimana hukum baca la ilaha illallah dengan tidak memanjangkan huruf la nafi. Sebenarnya kalau tidak ada panjang bukan la nafi, hakan la nafi. Jadi menyukakan la nafi berarti kita baca ke lagi yang dalam Al-Quran. Nah, sehingga menyukakan baca lagi ke dalam Al-Quran ana faedah bagi kita yang membaca ataupun bahkan berdosa. Padahal tujuan membaca
kalimat la ilaha illallah ataupun zikir la ilaha illallah. Dalam suatu riwayat berkata Rasulullah, si berangkasa yang dibaca la ilaha illallah mukhlisan min qalbi, dibaca dengan secara ikhlas, ikhlasnya tentu saja timbul dari hati. Wa madaha, dan dipupanya tentu saja pada tempat-tempat ba'ala dengan Allah jadi. Ya. Yan ghufira lahu arba'atu alafi zambin minal kabair. Berkata Rasulullah akan mendapat keampunan terhadap si pembacanya beribu dosa-dosa raya. Sehingga dikejut para sahabat ditanya, ya Rasulullah, fa'ilam takul lahu hazi zunub, menyedekati uru yang bacanya hana dosa rayu, hana dosanya. Rasulullah menjawab, ufira lahu min zunubi abwaihi wa alihi wa jirani, mendapat keampunan dosa terhadap dua ibu bapanya dan keluarganya dan jirannya. Jadi dengan kita baca menurut cara-cara haji, yang akan mendapat nilai-nilai ataupun pahala. Kemudian tentang cara kita baca, menyatakan dalam Boyatul Mustarsidin, wa amma hazfu alifi Allah falatan akidu ma'ahu yaminun wala yasihu zikrun. Tatkala kita tabah alif pada Allah, umpamanya ada baca la illallah, la illallah, mana kira-kira ini? Bahkan ada baca dengan tabupanya itu Allah, la ilaha illallah, panjang terserah dalam irama aja itu. Pokoknya rupanya apabila anak alif, tambah alif pada kalimat Allah, falatan akidu ma'ahu yaminun, tidak terakal sumpah. Jadi kadang-kadang sumpah jabatan, kadang-kadang adalah sumpah lain menyuruh mufhum. Ya, bila terjadi pelanggaran sumpah, hana payah buka parah. Wala yasihu zikrun, dan tidak sah zikir. Maaf wate kahan sah zikir, tabaca haji merutuh ribe ka zikir la ilaha illallah. Tapi yang fala bunahu filalahu arba'atu ala fi zanbin minal kabair, nyohana temu. Jadi dalam hal tersebut ya sangat-sangat penting dalam kita yang berzikirnya menurut tata cara yang dimuatu, pak yang perle dapu panjang pak yang perle dapu bahkan nama Allah sebutan Allah. Jangankan pada Allah kan mengenai makhluk mata gebuhna gitu li urisi itu Ismail bajihoi mae ya ada maksud ni hala senang si kerung-kerunggi terjadi pelecehan kira-kira lagi nya. Jadi menyembah Allah tentu saja hana disenangi oleh Allah. Jadi menyembah disenangi Allah tentu saja tidak ada mendapat nilai-nilai, yaitu ghufiralahu arba'atu ala fi zambi minal kabair. Dua rasa enak betul jawaban. Sekian. Kalimat la ilaha illallah dua part yang boleh panjang. Yang pertama pada la, dan yang kedua pada lafaz Allah. La pertama la ilaha illallah. Jadi la yang pertama panjang, itulah yang pertama mangkala la ilaha illallah wa maddaha. Kemudian yang ujung disampaikan oleh beliau hana dibimat ba Allah, makanya yang ke nama Allah lafiyatah nama boleh dimutupah oleh orang dengan nama Allah, tetapi baca Allah bil kasri tulis lagi kita lam yahnas hanya nak tumpah. Bahkan karena
kun lafai Allah bil kasri kun nama Allah. Itulah yang kira-kira. Sehingga makna mat pakeun payah mat. Karena bacaan la dua macam. Sabo macam la nafi. Sabo macam la taraji. Makna la nafi bacaan di panjang la ilaha. Makna la taraji panjang la'allakum tattaqun. Jadi makna ji menyolam nafi adalah barang kemudian ji mengaku tidak ada terkecuali nyana Allah. Memang lam taraji pokok mengaku hana apa lain. La'allakum tattaqun, semoga ji kemuttaqin yang lain ngenken puasa adalah hana bicara. Menyolai lai mengaku yang bawa ma'bud bil haq yang na bapat tabuh tempat yang hana ba Allah. Kesimpulan hana panjang ba la ilaha kan hud la nafi tapi hud lam taraji yang kan Allah yang nyawa Allah kan. Tapi panjang ba la ilaha semua barang yang sama waham sangat Allah madu mana tapi yang na pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya baca Allah ba la ilaha adalah baik tengah-tengah jiklah la taraji la ilaha menyolai tulisan pi beda lam semua muhandah alinya tamah lam berarti tamah la ilaha. Tapi menyolam yang dalam zikir la makleh zikir lam baru ilaha. Karenanya bacaan zikir la ilaha illallah asal yang penting lam yang bunyo lam nafi. Salah satu syarat lam nafi adalah biji penamat baik ke lam kasar karena menyohanaman lam kalila nafi tapi lam taraji la'allakum tattaqun kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum la'i tamam. Karenanya bacaan kalimat zikir la ilaha illallah baik lafai Allah yang nama la ilaha illallah atau lafai Allah yang nama baca al-fatihah melagu becut alhamdulillah panik tajam lepas na Allah alhamdulillah sehingga nama lebih tepi sama dengan gada lepas dia dikira itu tu ada yang buat wasiat khutbah na orang baca khutbah di kira wudu ittaqullah. Buno yang hadiat Pak Dua Bohyum adalah kontak Bohyum kredit Bohyum igonya saboh yuk tapi tak belau bagau hana yuk benan pandit yuk nak utakari kalau membelah bayar nak kurang dah tengah biana kali depu belum belau ada baik jelat tu saboh yuk kali mak pakri mahal baik jauh lo au yuk dah mah pakri lo hana baik tengah tenan yuk ayu mana dua bawah belum tapo jelat. Pada jawaban ke B, tidak ada faedah bahkan berdosa ketika membaca la ilaha illallah dengan tidak memanjangkan lam. Jadi ketika kita berzikir dengan tidak memanjangkan lam, la itu artinya la nafi, maka kita tidak ada faedah dalam berzikir, maka bahkan berdosa. Membaca dengan benar akan mendapatkan pahala. Bagaimana cara membacanya? Dengan menghilangkan mat pada Allah, maka tidak terangkat sumpah. Ketika kita baca la ilaha illallah, Allah itu tidak kita panjangkan. Kalau kita bersumpah maka sumpah itu tidak ada. Dan zikir yang kita laksanakan pun tidak sah. Jadi dalam berzikir ketentuan mat atau tajwid itu dikehendaki. Jadi dua tempat yang dipembahasan di sini adalah yang pertama memanjangkan pada lam nafi dan juga pada lafaz Allah. Ilaha ha panjang. La panjang la ilaha illallah. Ada tiga. Mungkin di sana sini yang redaksi berleda robah begitu. Nyawa kira-kira kesimpulan lagi yang kena tanya Nabi tinggal di hanatin lafaz di kurang mungkin orang yang rangkumnya insyaallah sehingga akan diperbaiki balik karena tenaga yang rangkuman yang kagak buat oleh ulungnya rangkum berikut
Gurunya adalah tenaga yang di MPU Kabupaten Aceh Utara. Insyaallah singa akan berempat kembali dengan beliau di MPU pada seleksi balik yang pernah ramah pihak Korea. Barulah tinggal dari baru video kalau berdeku dengan secara hanapat damah kurangli dengan kalimat-kalimat yang berleda damah, kalimat-kalimat yang berleda kurang. Mudah-mudahan sebagai kesimpulan sementara buat yang kalian tahu mungkin jawaban kalian disaksikan, kalaupun tersampaikan kepada orang lain kalau mampu, tetapi sebagai bahan untuk keyakinan dan bahan untuk kesimpulan, insyaallah karena padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu niqamahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultanika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Ya khayra ayyamina yawma nalqaka wa anta radin anna. واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ذنوب والدينا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولقرباتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولخالاتنا ولأماتنا ولأسرارنا ولمشايخنا